Terima kasih Pak Edi. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Ini siang sudah menjelang sore. Tapi saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa bikin puisi ya. Jadi jangan ditagi. Uh, untuk topiknya, kalau dilihat di pokoknya itu adalah membangun kolaborasi industri dan akademisi. Tapi mohon maaf itu harapan palsu karena saya nggak punya kaitan sama industri. Saya mau mengajak ibu dan bapak sekalian untuk bukan mengenal ya karena pastinya sudah mengenal, tapi melihat kembali gitu ya dalam pengajaran kita tentang matematika rekreasi. Tentunya ibu dan bapak sekalian sudah tahu ya matematika rekreasi. Ada yang mau coba jawab matematika rekreasi itu apa sih? Ada matematik, ada rekreasi. Tadi kan Pak Salman bilang kalau matematik itu menyeramkan gitu ya kesannya ya. Itu ada rekreasinya gitu. Ya gitu. Matematik itu nggak ada barang halus. Matematika yang menyenangkan. Ada lagi yang mau coba jawab? Kalau minat dengan rekreasinya itu artinya kan agak santai, menyenangkan, bahagia. Jadi matematika rekreasi mungkin belajar matematika dengan santai, menyenangkan dan bahagia. Ya bisa, karena memang definisi matematika rekreasi itu nggak ada yang kayak definisi apa namanya turunan atau integral gitu ya, tapi itu merupakan sesuatu kegiatan yang having fun, yang menyenangkan, tapi terkait sama matematik. Ya, kita diskusi matematik dari piknik di Pantai Losari gitu ya. Cuma kalau urusan rekreasi itu, kalau saya kebetulan bukan anggota kakak tadi, jadi saya anggota adik gitu ya, nggak bisa dari UI. Jadi kalau di Jakarta atau di Bandung, rekreasi itu bisa bikin sakit kepala, gitu kan? Kalau salah pilih jalur, salah pilih jam, gitu kan? Atau salah pilih hari, gitu. Jadi kalau mau piknik itu juga mesti hati-hati gitu ya. Jadi kalau tadi matematika rekreasi itu yang bikin santai, bikin bahagia. Kalau rekreasi itu kadang-kadang maunya bahagia, jatuhnya jadi tidak bahagia ya. Tapi kita maunya yang bersurus gitu ya, mau yang bahagia tadi karena Pak Salman tadi sudah mengingatkan bahwa kita nih kalau mengajar itu harus membuat suasana itu menyenangkan supaya anak-anak itu suka tadi. Saya cerita pengalaman kenapa saya masuk atau memilih jurusan matematika. Teman-teman saya kan banyak tuh yang pilihan kedua, pilihan ketiga, nomor satunya apa? Fakultas kedokteran, gitu kan? Nomor satunya apa? Fakultas teknik. Gitu. Saya nomor satu matematik, gitu kan? Kenapa? Karena guru matematik saya, gitu. Saya ada di periode pada saat akhir akhir tahun itu dipindah dari Desember ke Juni. Oh, udah lama banget ya, yang barangkali Bapak Ibu belum lahir ya. Semua guru sudah selesai bulan Oktober, karena kita tinggal latihan-latihan untuk ujian nasional kan. Gitu. Semua Oktober pelajaran sudah selesai, tinggal latihan, tahu-tahu keluar pengumuman bahwa ujiannya nanti di bulan April biasanya ya, April atau Mei. Nah, sibuklah si para bapak ibu guru saya itu untuk bikin alasan supaya nggak masuk kelas. Ya ikut pelatihan lah, atau apalah, baca buku. Kan zaman dulu nggak ada internet ya, jadi nggak bisa bilang coba cari ini, coba cari itu gitu kan. Mereka juga mereka bisa banget kan, masuk di situ. Tapi guru matematik saya enggak. Begitu melihat nih ada yang kocar kacir nih anaknya di kelas di akhir. Kamu niat pelajarannya apa gitu kan? Mau perjalanannya X. Nah, gurunya kemana? Gak tahu Pak, nggak ada kabarnya. Masuk kelas, wah semuanya ngomong, wah Pak, kita nggak bawa buku pakai nanti, nggak perlu pakai buku matematik. Dan dia udah menerangkan soal-soal yang konsen itu soal-soal olimpiade, gitu ya. Jadi kayak tebak-tebakan, soal-soal olimpiade sih. Jadi kadang-kadang soal kayak logika tadi, gitu ya, soal permainan apa gitu. Jadi saya menurut saya matematik itu karya ya, cuma yang ada di buku kita bisa belajar dari. Dan saya ingin belajar hal itu. Jadi itu apa namanya? Semoga Bapak dan Ibu sekalian itu menjadi salah satu
motivator ya untuk anak itu menyukai matematik. Nah, salah satunya kita pakai matematik dinamika regresi. Ini hilang. Oke, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang pasti Ibu dan Bapak semua kenal Sudoku ya. Sudoku itu permainan, tapi sebetulnya di dalamnya ada matematiknya. Matematiknya di mana ya? Iya, kayaknya 1 sampai 9 matematik gitu kan. Jadi nanti nulis apapun pakai matematik karena nomor halamannya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya kacau ya. Selain kita menggunakan angka, apa lagi kira-kira matematika di sini? Tidak boleh Itu aturannya angkanya di dalam kotak yang 9 itu tidak boleh sama gitu ya. Dan terus matematiknya lagi apa? Ada nggak sih? Operasi enggak, belum ada Pak. Ini kalau Sudoku nggak ada operasinya. Nah, kita tugasnya meletakkan nilai 1 sampai 9 di satu kotak itu. Dan nggak boleh baris dan kolomnya sama gitu ya. Nah, ya, jadi yang penting di sini matematika bisa disebut macam-macam, tapi secara tidak sadar anak itu akan menggunakan strategi. Anak itu belajar tentang pola, gitu ya. Anak itu berpikir kritis dalam tanda kutip, banyak kritik, tapi gimana sih caranya? Kalau saya taruh di sini itu apa? Kemungkinannya apa? Ya, jadi ada probability di situ, ada apa namanya strategi yang digunakan, ada lihat patternnya berulang atau tidak, gitu ya. Jadi sebetulnya main tapi nggak apa namanya nggak membuat lelah, ya karena si anak itu suka jual, kalau dia nggak suka sudoku ya disuruh di pasar ini kamu harus buku ini menyenangkan, ini malah rekreasi loh, jadi menyenangkan lagi gitu. Oke. Udah. Ya, oke. Next slide. Nah, salah satu matematika rekreasi yang ternyata bisa mengubah dunia persilatan matematika itu adalah jembatan Corningstone. Asal jembatan Corningstone. Ada yang belum pernah dengar jembatan Corningstone? Belum ya? Oke. Jadi di zaman dahulu kala itu di daerah Rusia dulu ya, itu ada daerah yang seperti ini yang di sebelah kanan itu daerah yang ada sungainya terbelah gitu, ada delta ya namanya ya, kalau waktu SD namanya tuh yang daerah yang diapit oleh sungai. Nah, di antara itu tuh ada 7 jembatan. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita mulai dari satu tempat, harus melewati seluruh jembatannya cuma 1 kali dan kembali ke tempat semula? Jangan nanti ada bocoran besok. Jadi yang di sebelah kiri itu digambarkan lagi supaya nggak ribet, menjadi gambar yang di sebelah kanan. Nah, sekarang coba Ibu dan Bapak melihat kira-kira bisa nggak dari satu tempat jalanin ke semua 7 jembatan itu dan kembali ke tempat semula. Kalau ujian berapa menit ya? Dari Zoom ada yang jawab? Enggak. Yang di sini ada kan? Yang dari tadi dari Pak Rudi. Tadi enggak. Dapat tapi Pak Rudi nggak boleh jawab ya. Anggota kombinator itu tidak boleh jawab. Empiri atau tidak. Jadi anggota nggak boleh jawab. Ada yang mau mencoba? Tidak bisa. Kalau kita jawab tidak bisa, itu tidak bisa atau belum bisa?
Belum tahu jawabannya ya. Karena dalam waktu sejam ini belum tahu jawabannya itu bisa atau tidak gitu. Dan memang waktu itu sudah dicoba. Mungkin ada yang sambil jalan-jalan sore gitu ya, mencoba melewati jembatan-jembatan itu, nggak ketemu lagi. Terakhirnya di tempat lain, ada tempat aksa dan seterusnya. Nah, masalah ini sampai pada Pak Aurel. Euler itu matematikawan yang terkenal gitu ya saat itu. Pak Aurel ini senang senang apa namanya puzzle game dan seterusnya. Terus dia mengatakan masalah ini tidak bisa dipecahkan oleh teori-teori matematik yang sudah ada pada saat itu. Dan dia bilang ini sebetulnya ada jawabannya. Kelihatannya sederhana, itu tadi yang seperti game tadi ya, yang bentuknya matematik dan kreasi, kalau kita nyari segala macam apa namanya percobaan trial and error, itu dia gambarkan dengan gambar yang sederhana. Kira-kira gambar sederhana itu ada titik, ada garis, menggambarkan apa? Kita nggak boleh jawab ya. Ya, titik atau kita sebagai simbol itu menggambarkan apa dari masalah yang ada tadi, yang gamenya, pertanyaan yang tadi. Yang jembatan yang mana Pak? Yang garis atau yang titik? Yang tadi. Yang garis ya. Jadi yang titik menyatakan tempat. Oke, ya. Ini hadiahnya pada kamu. Oke, nah itu Pak Euler itu menggambarkan, jadi memodelkan masalah tadi yang seperti apa namanya gastrius menjadi sesuatu gambar yang di sebelah kanan. Daerahnya digambarkan dengan titik, jembatannya digambarkan dengan garis. Oke. Nah sekarang pertanyaannya ditanyakan lagi ya, diulang lagi. Bisa nggak kita berangkat dari satu titik, melewati semua garis, kembali ke tempat titik yang tadi? Kenapa Pak? Tidak. Iya, tidaknya apa? Ya, karena yang jembatan yang di tengah itu tidak mungkin. Jembatan yang di tengah tidak mungkin, pasti harus dilewati 2 kali. Kenapa harus lewat 2 kali? Oke. Artinya kalau tidak lewat 2 kali, mungkin tidak akan mungkin kembali ke tempat semula. Oke, itu dari tengah ya. Iya. Kalau yang dari ujung kanan Pak? Asal jauh. Nama aja. Dari atas Pak, yang di sebelah atas. Tetap karena yang kemudian dari kita. Ya, jadi kenapa mulai dari tengah, dari yang atas, dari yang bawah, dari yang kanan, nggak bisa semua? Alasannya kira-kira Pak? Artinya kalau dari titik mana kita berangkat, itu tidak akan mungkin bisa jembatan di tempat sebelumnya kalau yang jembatan di tengah tidak dilewati 2 kali. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ibu dan Bapak? Ini ganjil semua ya Pak? Semuanya ganjilan, karena hubungan yang lainnya tidak ya. Jadi jawaban Bapak berdua itu digabung. Itu adalah jawaban yang benar, gitu ya. Karena iya, artinya dua-duanya itu sudah memikirkan, tapi lebih baik apabila kita bergabung, gitu ya. Ya, jadi kalau kita mulai dari titik manapun, itu nggak bisa kembali karena apa? Karena banyaknya jembatannya di sini atau banyaknya garis itu ganjil. Jadi kita keluar masuk, gitu kan? Harus keluar kalau 5. Kalau 3 keluar masuk, harus keluar di situ kan sebalik. Ya. Ya sekarang kita lihatnya itu, wah ini jawabannya gampang banget gitu ya. Tapi itu membutuhkan kecerdasan Euler untuk mengubah si diri tadi menjadi sesuatu yang lebih mudah dibuktikan. Buktinya ini jadi satu paper dan buktinya tuh panjang gitu ceritanya, gitu ya. Tapi kalau sekarang kita lihatnya gampang. Dan ternyata dengan Pak Euler menggambarkan
masalah tadi menjadi bentuknya di sebelah kanan, itu memunculkan teori baru di matematik yang kita sebut sebagai teori. Ya. Dan sekarang graf itu makin bisa dilihat kegunaannya, apalagi terkait sama data. Jadi kalau kita tadi daftar namanya ibu, bapak, sekolahnya di mana, kalau kita dia di daftar itu datanya, udah kali ya, nama sekolah gitu ya. Tapi kan nggak ada catatan apakah ibu itu sama bapak atau ibu dengan ibu atau bapak sama bapak itu kenal atau tidak. Sebetulnya yang ngajak ke sini itu siapa? Apakah baca poster atau diajak teman, gitu ya? Nah, kalau bisa dilihat itu kan nanti bisa dibentuk grafnya, hubungan antara satu orang dengan orang lain. Oh, saya tak kenal sama semuanya yang ada di ruangan ini. Oh ya, berarti dia tidak punya koneksi, tidak punya relasi, ya. Dan ini berkembang cukup besar di di tahun-tahun belakangan. Makanya sampai ada kata kombinatorika di ITB. Nah, kombinatorikanya itu antara lain teori graf dalam. Gitu. Kalau di UI baru adik, adiknya si kakak, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat topik matematika rekreasi yang juga terkenal, yang kita sebut sebagai atau dikenal sebagai persegi ajaib. Nah, persegi ajaib ini sebetulnya sudah dimulai sebelum saya sebelum dikatakan gaji itu saya nggak ingat. Saya cuma ingat yang depannya gitu kan, nggak boleh bukan, kalau belakang bulan saya nggak tahu. Jadi ini sebelum tahun Masehi, ya, di Cina yang kita sebut sebagai Luozi. Jadi ini pertanyaannya, problemnya atau permainannya adalah bagaimana mengatur si titik-titik tadi supaya dia punya jumlah yang sama, baris dan kolom. Nah, ini bisa digambarkan dalam bentuk persegi ajaib yang kalau ini sudah sering dengar ya, persegi ajaib. Jadi kita atur angka-angkanya di kotak ukuran 33 supaya di jumlah baris dan kolom itu sama. Ini diajarin nggak ibu bapak di kelas? Kenapa? Biasa dalam negeri kemudian ilustrasi ajaib. Gimana? Segitiga ajaib ini kan bisa dilakukan di materi barisan dan deret. Iya. Tapi nggak khusus ya? Nggak khusus gitu ya. Nah, tapi ini kan bisa sebetulnya untuk mengawali cerita. Tadi kalau misalnya ibu dan bapak nggak bisa nyanyi gitu ya, terus gimana mau mulainya tiba-tiba nyanyi? Mana mulutnya langsung kabur semua, udah pausnya itu tingkat lewat gitu kan. Nah, jadi kita bisa juga memulai motivasi dengan memberikan hal-hal seperti ini. Jangan yang jawabannya harus 3 jawab gitu ya, habis nanti kita jawab belajar. Oke. Nah, apakah angka-angka yang ditaruh ini unik? Cuma ada satu ini apa ada lagi yang lain? Ada yang ingat nggak? Jumlahnya 15 kayaknya kita. Tapi apakah bentuknya selalu 492, 357, 816 atau kita bisa buat yang lain? Yang di Zoom ada yang pernah bikin dengan pola yang berbeda? Ditranspos katanya Pak Adi, tinggal diputer aja gitu kan. Iya, puter gitu kan, jadi tempatnya kan jadi beda-beda gitu ya. Iya, itu salah satu teknik. Ini ahlinya main gitu soal jadinya dia tadi ya gitu. Nah, itu adalah salah satu yang aku tadi dari Zoom tadi. Bisa pola berbeda dengan rotasi dan refleksi. Oh ya, rotasi, refleksi dan seterusnya. Oke, yang berikutnya. Iya, ini juga sesuatu yang berbeda yang tadi jumlahnya 15 semua. Ya. Nah,
ini adalah bentuk yang lainnya, nggak pakai tadi relasi, nggak pakai ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan mungkin nggak banyak sekali, tapi bisa mendapatkan solusi yang tidak tunggal. Gitu. Makanya tadi Pak Salman menjelaskan kalau jawaban siswa kita beda dengan jawaban kita, jangan langsung menyalahkan karena bisa dua-duanya benar, gitu ya, tergantung pertanyaannya. Jadi kalau ini nanti kalau kita pakai apa namanya kuncinya yang pertama, kan ini salah, padahal sebetulnya benar. Ya, dan ini anak-anak akan, ayo coba cari yang lain dengan yang ini, pokoknya kita coba yang lain. Jadi, nah itu melatih secara tidak sadar, melatih anak-anak tadi berpikir kritis, harus logis, gitu kan, nggak boleh aturannya itu dilanggar dan seterusnya. Kemudian atur strategi juga, gitu ya. Kalau supaya ini sama, kira-kira baginya di mana antar baris dan kolom. Kan simpel. Kalau kita yang besar di sini, berarti di sebelah sana juga harus besar, ya misalnya. Itu salah satu. Nah, ini ada juga yang ukurannya lebih besar, jadi 4x4, lebih susah ya. Jadi, tapi sudah ditemukan orang 4x4, ya. Orang nyoba kan penasaran. 3x3 bisa 4x5, 11x11 juga ada. Ini saya colok aja dari internet ya, yang kelihatan duluan. Nah, ini 11x11, gitu. Ada yang sudah menemukan. Nah, problemnya adalah kalau saya mau bikin 12x12, 13x13, 14x14, 100x100, bisa nggak sih? Tapi jangan dikasih di kelas ya. Cukup yang 3x3 aja yang tapi ini kita berpikir kita selalu mau tahu lebih gitu ya, mau tahu lebih banyak apakah bisa gitu. Kalau 3x3 bisa, 4x4 bisa, ngecek googling ada yang 11x11, kalau yang 100x100 kira-kira bisa nggak sih? Jawabannya bisa. Nggak yakin karena memang belum pernah nyoba ya kalian. Dan jujur memang itu luar biasa. Tadi Pak Salman sudah menyinggung sedikit. Kelemahan guru termasuk dosen ini, nggak mau aku salah. Nah, mau aku nggak bisa. Pokoknya jawab ngawur aja, yang penting saya jawab gitu. Kalau saya lebih baik bilang, waduh ini saya nggak yakin jawabannya gitu. Saya utang, kalau dicatat minggu depan saya ditagih, ya. Nah kita cari informasi lebih lanjut. Jadi kejujuran itu penting. Ini juga melatih kejujuran. Nah kemudian Stewart di tahun 1963. Nah ini yang udah lahir di tahun 1963. Itu artinya sudah masuk manula sekarang. Ya, saya udah lahir langsung zaman itu. Itu dia buat si pas dia ada yang lagi menjadi bentuk graf yang diperkenalkan oleh Pak Euler. Bentuknya jadi seperti di kanan. Kira-kira Ibu dan Bapak lihat nggak polanya mindahnya itu dari magic square-nya ke apa grafnya? Misalnya dari 1 ada 816, itu menyatakan apa? Posisi Dari 1 ke 816, itu menyatakan apa sih di gambar yang di sebelah kanan? Ditaruh di mana sih 816? Di garis-garis tadi ya, garis itu saya sebut busur kalau di ITB sisi, ya sisi atau busur. Kita taruh di busur atau sisinya tadi yang di garis itu. Terus akibatnya apa? Di sebelah kiri tadi kan jumlahnya 15 ya. Nah, 15-nya itu menyatakan apa di sini? Di setiap titiknya itu, kalau angka-angka di garis tadi dijumlahkan, itu 15 semua. Itu ya, 15 semua. Nah, ini apa namanya memunculkan satu teori di graf yang kita sebut sebagai pelabelan. Nah, saya start pelabelan pelabelan simpul busur atau pelabelan busur simpul ya. Pelabelan busur
simpul aja ya, labelan busur simpul aja ya, gitu. Jadi artinya yang di label yang kita kasih angka itu adalah busurnya, kemudian kita beri jumlah apa namanya simbolnya itu dikasih angka yang merupakan jumlah dari busur-busur yang apa namanya terkait. Nah itu jumlahnya 15 semua. It's magic gitu ya, kayak kayak apa namanya sulap aja gitu ya, tapi kita sulap angka. Oke, nah bentuk seperti ini tadi dapat satu. Nanti kalau ibu dan bapak nyoba, jadi yang di sebelah kiri itu nanti akan merupakan apa namanya garis, yang di sebelah kanan nanti adalah menyatakan kolom, jumlah dari kolomnya. Terus graf itu kan banyak ya modelnya. Kalau saya bikin ini grafnya namanya bipartit karena bisa dibagi dua, yang apa namanya garisnya atau unsurnya itu menghubungkan antara keduanya. Kalau saya tambahin jadi 4 bisa nggak kira-kira? Bisa kan? Iya tadi kan udah ada ya kali ya. Kalau 5 bisa, yakin? Kayaknya bisa, tapi yang bisa kita kerjakan sekarang adalah karena contoh saya tadi ada 3 kali 3 bisa ada beberapa 4 kali 4 bisa ada beberapa, tapi dengan diputar-putar ada 11 kali 11 gitu kan. Nah itu berarti kita kan bisa mencari patternnya. Kalau dapat patternnya atau polanya, maka kita bisa membuat kayak semacam fungsi atau algoritma bagaimana mengatur angka-angka kita. Gitu. Jadi ini gamenya udah lebih serius sekarang. Kita masuk ke riset matematik. Gitu. Jadi yang tadinya main-main gitu ya, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita cari dengan namanya lebih serius. Berikutnya. Nah, ini pelajaran busur simpul ajaibnya, definisinya. Jadi kita memberikan angka, kita sebut label, dari busur-busurnya itu disebut sebagai E. Nah, dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai banyaknya busur atau banyaknya garis tadi. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan yang label busur-busur yang terkait sama satu simpul, itu nilainya sama, yaitu K yang kita sebut sebagai konstan ajaib. Nah, kita sudah punya definisi yang baru dari masalah tadi. Next. Nah, ini tadi kan namanya yang bipartit itu notasinya KNN. Tadi yang digambar adalah K33. Saya lupa. Pasti waktu itu tadi yang mengubah dari bentuk persegi ajaib menjadi bipartit itu sudah membuktikan berapapun simpul-simpulnya, berapapun n-nya, dia bisa menemukan. Jadi berapapun persegi ajaibnya kita bisa cari. Jadi ini secara keilmuan matematiknya. Tapi lebih seru kalau kita nyoba ya. Kalau yang 3 kali 3 nyoba itu gimana sih, dapat apa enggak? Kalau dapat itu rasanya tuh bahagia gitu. Bahagianya itu apa namanya? Definisikannya apa? Bahasanya nggak seperti, pokoknya bahagianya beda gitu. Dicoba deh nanti gitu. Dapat gitu kayaknya tuh wah seneng gitu kan. Apalagi kalau dapat teori makro bahagia banget. Cuman nulis proofnya baru kita perjuangan gitu ya untuk ini apa namanya teman-teman yang udah kuliah S3 terutama itu mengalami lah cobaannya dalam menuliskan tadi ide-ide menjadi kalimat-kalimat yang baik dan juga sesuai dengan logikanya. Jadi nggak boleh ada yang salah tadi 1 sama dengan 2 gitu, nggak boleh ya. Oke, yang berikutnya lagi ini ada saliensinya. Kalau tadi kalau di jumlah kan sama semua. Gimana kalau di jumlah itu bobot namanya disebut bobot yang simpul-simpulnya itu beda semua gitu. Itu ada. Atau boleh beda. Boleh sama asal nggak yang terhubung. Itu lain lagi jadi kapal lagi yang lain. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak browsing penghabelan gitu ya, atau itu macamnya ada lebih dari 50 kan.
dengan berbagai variasinya. Jadi kalau tadi mau S2 di ITB gitu ya, ini jadi topik kita salah benar. Oke, nah yang kedua adalah logo Olimpiade, kita mau Olimpiade nih ya di Paris, udah selesai ya Paris, coba itu Eropa, apa namanya, di Paris kemarin logonya kayak gini. Nah, apa namanya, pertanyaannya adalah bisa tidak sih naruh uang dari 1.000 sampai 9.000, mau 100.000 sampai 900.000 juga boleh, tapi maunya kebanyakan nanti saya mau nulis 1 sampai 9 rupiah ya, nanti nggak ada uangnya kan, kita nggak punya 1 rupiah kan, karena aslinya kan $1 sampai $9 ya, gitu. Kita 1.000 sama 9.000 ke daerah-daerah di Olimpiade tadi, sampai satu ringnya itu, satu buletannya itu jumlahnya sama. Yo, siapa yang mau coba? Kenapa nungguin ibu dan bapak? Coba kita bisa bertahan di sini sampai aduh gitu ya. Tapi ini ada ceritanya sih, kenapa sih naruh uang itu ada ceritanya, tapi saya nggak tidak cerita saat ini. Jadi ini adalah kayak semacam game juga yang itu pertanyaannya ini ada di Olimpiade tahun berapa lalu itu untuk mencoba apa namanya, anak-anak Olimpiade itu menjawab. Jadi sebetulnya masih bisa dicari, tidak sampai harus nginep dan besok gitu ya, karena anak Olimpiade kan juga mau jadi ini cuma berapa jam. Yang berikutnya, nah, karena nebak-nebak naruh duitnya itu susah, ini bisa digambarkan dalam graf yang di sebelah kanan. Tapi itu angkanya terlalu kecil ya, jadi nggak kebaca ya. Jadi itu daerahnya itu digambarkan dengan simbol-simbol. Kemudian kalau irisannya itu digambarkan dengan garis. Jadi kan ada irisan ya. Nah kita tahu, kita lihat dari gambarnya itu irisannya selalu antara 2 lingkaran. Nggak ada yang 3 lingkaran punya irisan. Jadi itu bisa direpresentasikan dalam garis atau busur ataupun sisi. Nah terus kita taruh tuh 1 sampai 9 di situ. Ya, silakan bermain ibu dan bapak, harus 1 sampai 9 supaya nanti di setiap lingkaran itu sama. Artinya apa? Artinya kita menambahkan yang 9 sebelah kanan, kirinya Bapak Ibu itu 9 kan ya, dengan 2 itu jadi 11 kan ya. Nah kemudian 2 sama 4 itu yang di apa namanya, di apa namanya, irisan ditambah 5, itu 5 tuh lingkaran yang kuning, itu 11 dan seterusnya. Itu kalau saya nggak salah naruh angkanya itu semua 11 ya. Jadi ini selain melatih apa namanya, saya berpikir logis, saya berpikir kritis dan sebagainya, yang apa namanya, menuju istilahnya kalau kurikulum sekarang apa Pancasila, Pancasila ya. Itu tapi juga sebetulnya ada unsur matematik yang cukup kental di situ yang bisa dibuat menjadi topik riset. Pertanyaannya, kalau kita nggak lihat lagi nih ya Olimpiadanya, kita melihat yang gambar grafnya, itu kita sebut sebagai gambar graf lintasan. Kalau saya buang 2 simbol, jadi tinggal 3 simbol, bisa nggak angkanya cuma kita copot aja, tinggal dibuang aja, dihapus aja? Nggak bisa ya, gitu. Karena kalau misalnya yang 2 kanan dihapus, berarti yang terakhir itu yang nomor 3 dari kiri itu jumlahnya adalah 6 tambah 4 itu masih 10. Nah, nggak ada kalau pembagian honor itu. Yang lain 11 juta, ini 10 juta, itu minta 10 juta ya. Nah, itu dapat yang pikir tadi. Yang lain 11 juta. Jadi nggak semudah itu gitu, walaupun kita coba ngurangin 1 simbol atau nambah 1 simbol.
Jadi kalau kita lihat di sini yang di atas itu untuk 5 simpul, dibikin 3 simpul harus berubah lagi, dibikin tambahin harus berubah lagi. Tapi kalau secara matematis kita harus cari pola di mana atau algoritma di mana kita bisa melabel istilah tadi supaya bisa berlaku untuk setiap n. Wajahnya udah mulai udah agak kurang bahagia lagi nih saya. Ini masuk ke matematika yang tadi kira cara yang serius gitu ya. Nah ini ini adalah apa namanya definisinya secara matematis dari masalah kita tadi. Terus ya, dan ini bisa jadi disertasi lain. Jadi S3 ITB akan ya di mana aja. Jadi itu topik yang serius dan juga sudah banyak saya mau pamer ini ada buku yang sudah ditulis sayangnya belum dari Indonesia dari luar negeri semua yang mempelajari tentang yang pelabelan tadi gitu ya. Jadi yang tadinya itu kayak sesuatu yang berpaket itu bisa dibuat serius karena di baliknya ada konsep matematik yang cukup kental dan bisa menghasilkan riset yang bisa ditulis menjadi artikel, bisa jadi disertasi, bisa jadi buku juga. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih atas berikutnya. Maaf saya lupa dia akan terdiri dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya bagian yang terakhir, tapi beberapa ini kita serius semua ya untuk bisa memahami karena ini bagian yang sangat penting bagi kita sebagai guru. Karena terutama guru matematika, karena guru matematika ini berbeda secara psikologi kognitifnya berbeda dengan guru bidang lain. Ya, ini bidang lain. Jadi makanya saya tertarik sekali untuk mengangkat mengenai masalah ini. Jadi strategi pengajaran Merdeka Belajar Matematika berbasis pada konsep image atau bayangan konsep. Ini kejadiannya ketika saya sudah mengajar di UNAS ini sudah 40 tahun lebih. Jadi sejak tahun 84 saya sudah mengajar di sini. Jadi saya pada waktu tahun ke-30 saya menyadari ketika saya mengajar sesuatu apa saja, begitu nanti saya mengajar sejelas-jelasnya, begitu saya menguji kepada murid-murid saya atau mahasiswa saya, kok ada saja mahasiswa itu menjawab di luar apa yang saya jelaskan, dan itu memang salah. Apa yang terjadi di dalam pikirannya itu? Dan saya ini penasaran, ada apa sebetulnya itu setelah itu? Nah ini pasti ada sesuatu misteri di dalam pikiran siswa itu, dan itulah yang saya pelajari, yaitu disebut dengan konsep image. Jadi apa-apa yang kita pelajarkan kepada anak didik kita, ternyata yang ditangkap oleh siswa itu adalah image konsepnya, konsep image-nya. Jadi bukan konsep formalnya, tidak. Jadi mereka tuh membawa pulang dari sekolah di dalam pikirannya itu bukan dalam bentuk formalnya. Itu terbukti sekali. Jadi sudah kita lakukan riset dan ternyata benar seperti itu. Oke, next. Oke. Nunggu sudah di. Jadi nggak bisa bisa di itu mungkin dengan karena cukup
Nah, itu seperti ini. Ya, jadi pembelajaran matematika seperti ini. Oh, nah ini kita lihat di siswa, dia sedang melihat atau menyimak sesuatu fenomena, ya ini dari sudut pandang tertentu. Jadi pada waktu kita mengajar itu ada beberapa siswa yang sudut pandangnya itu berbeda-beda. Ketika sudut pandangnya itu berbeda, apa yang kita ajarkan atau kita sedang belajar bersama mereka, maka karena sudut pandangnya mereka memandang apa yang ada di depan ini beda, maka akhirnya apa yang tersimpan di dalam pikirannya juga akan berbeda. Jadi di sini sudut pandang akan mempengaruhi hasil pandangnya. Hasil pandang di sini. Dan ini apa yang terjadi dalam pikirannya ini? Nah, inilah yang kita akan bahas di sini. Yang bawah, Pak. Yang bawah. Oh, Iya. oh. Ya, ini. Jadi sekarang mekanisme kaitan dengan proses dengan pembelajaran ini. Jadi siswa ini guru ceritanya. Guru itu mengajarkan harus sesuai dengan instruksionalnya. Jadi dikatakan sebagai instruksional content knowledge-nya. Jadi apa yang materi yang kita ajarkan sesuai dengan yang ada di dalam RTP. Biasanya begitu ya. Nah, siswa itu dia mempunyai suatu pengetahuan awal yang dimilikinya. Pasti, karena kita kan terstruktur ya, kalau mengajarkan anak-anak kalian sudah sebelumnya sudah mendapatkan itu belum gitu ya kan, gitu kadang-kadang kita cek dulu. Kemudian guru menjelaskan itu biasanya dalam bentuk formalnya, karena matematika itu adalah harus menggunakan formal, karena yang kita nilai adalah juga bahasa formalnya. Jadi kita sampaikan itu. Nah, guru itu di dalam menyampaikan maka perlu ada strategi-strategi yang disebut dengan pedagogical content knowledge. Seperti tadi ketika Ibu Kiki, kemudian Pak Salman menyampaikan matematika kelanjungan dan matematika game atau matematika yang lucu, itu bagian dari pedagogical content knowledge. Guru itu harus bisa membuat sesuatu yang lucu di suatu sesi tertentu. Inilah matematika lucu supaya anak-anak juga terbangun rasa senang terhadap matematika itu. Ini salah satu bagian dari pedagogical content knowledge. Jadi kemampuan seorang guru, dia bisa memberikan suatu strategi supaya muridnya bisa lebih mudah memahami apa yang dipelajarinya. Jadi harus punya. Dan itu sebenarnya dari pengalaman guru. Pengalaman guru bagaimana supaya memudahkan murid-murid ini bisa paham dengan sederhana, memahaminya dengan lebih sederhana, nggak rumit gitu. Nah, biasanya ini guru itu kan pemahamannya objektif. Pemahamannya objektif karena apa? Dia harus mempelajari dari buku dan memang harus begitu, harus diajarkan di RPP juga harus begitu. Tetapi siswa itu menangkapnya ada secara subjektif. Tidak bisa kalau seorang guru yang jenius, apakah muridnya nanti akan jenius semua? Kan tidak. Tidak ada yang bisa seperti itu. Tidak, walaupun gurunya yang hebat, apakah nanti muridnya akan hebat? Tidak. Nah ini. Jadi dia punya sesuatu yang subjektif. Dan itu yang akan tersimpan di dalam bayangan konsepnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana timbulnya bayangan konsep itu seperti ini. Konsep matematika, ketika kita mengajarkan konsep matematika kepada sekalian ini, misalkan ada garis-garis yang ada tanda potong-potong gitu, ada kali gitu ya, di sini. Ini ada ini. Ini ada lampunya. Ada, Pak, di yang bawah. Iya. Yang Ini. bawah, Pak, yang bukan yang bawah. Ini. Iya. Ada lampunya. Nah, ini misalkan konsep matematika. Unsur-unsurnya ada ini, ada kali-kali, ada begini, pokoknya beginilah ya. Nah, ini sebetulnya ingin menjelaskan tentang masalah ini. Nah, ini misalkan ingin menjelaskan masalah ini. Jadi, Bapak Ibu ingin menjelaskan tentang masalah ini, tapi konsepnya seperti inilah, kira-kira begitu. Tapi, ditangkap oleh siswa itu seperti ini. Nah, itu ada kurang ini. Ini ada satu garis yang tidak ada di sini. Tuh.
ada yang hilang. Jadi dia menangkapnya sangat subjektif sekali, tidak objektif. Dan ini yang sebetulnya yang ada di dalam bayangan konsepnya. Oleh karena itu, seorang guru biasanya mengecek bagaimana bayangan konsep siswa itu ketika selesai mengajar di sesi itu. Suruh menyimpulkan apa nak yang tadi kita belajar bersama tadi seperti apa. Nah ini karena untuk mengecek ini, sebab ini yang dibawa ke rumah nanti ini. Ini yang dibawa ke rumah, bukan ini yang dibawa ke rumah, tidak. Bukan, tapi yang ini. Dan inilah yang melekat. Dan nantinya ini itu yang akan melatar belakangi intelektualitas dari anak itu sendiri. Jadi kita itu bisa intelektual karena sebetulnya yang kita simpan itu adalah konsep image-nya. Saya sebagai guru atau dosen matematika, atau siapa saja yang jadi dosen matematika atau guru matematika, kita kan intelektual di bidang matematika. Itu yang ada di sini dalam konsepnya. Jadi sekarang kita lihat sini. Apa itu bayangan konsep? Kelebihan. Nah, Saya aja Pak. Oke. Oke. Apa itu bayangan konsep? Nah, bayangan konsep itu ya atau konsep image itu adalah gambar mental termasuk proses dan sifat yang terkait konsep tersebut. Jadi ada gambar mental, proses dan sifat-sifat yang terkait konsep. Jadi itu ada di dalam pikiran. Karena matematika itu abstrak. Kalau saya menulis di papan itu angka 2, apakah itu angka 2? Bapak Ibu sekalian, kalau saya tulis angka 2. Itu bukan, itu hanya salah satu simbol dari angka 2. Lalu angka 2 sebenarnya ada di mana? Di pikiran. Apa saya ini manusia? Saya manusia bukan? Bukan. Saya ini adalah salah satu wujud dari manusia. Manusia sebenarnya ada di mana? Di pikiran. Ya, ini kursi atau bukan? Ini biru-biru. Bukan, itu salah satu wujud dari kursi. Yang lain juga ada itu. Atau itu, ada. Itu juga dibilang kursi. Padahal itu adalah salah satu wujud dari kursi. Kursi sebenarnya itu ada di pikiran. Itu. Sehingga apakah kita bisa mewujudkan kebenaran dalam pikiran? Nggak bisa. Kursinya sebenarnya seperti apa? Nggak bisa karena di pikiran. Ya, kita hanya bisa mewujudkan salah satu wujudnya. Nah, dan itu ketika kita mewujudkan, itu salah satu bagian dari konsep image yang dia miliki. Saya akan membuat kursi yang seperti ini, karena di dalam pikirannya ada konsep image-nya. Orang lain membuat kursi beda lagi. Tapi sebetulnya mereka punya satu pengertian tentang kursi yang ada dalam pikiran. Tapi disuruh mengucapkan, apa itu kursi? Nggak akan bisa. Ya betul. Kursi itu benar artinya apa bisa diduduki. Yang lain juga bisa. Apa itu kursi kalau begitu? Nah, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Karena di pikiran jadi abstrak. Jadi itulah segala yang ada gambar mental, proses, sifat itu yang disebut dengan bayangan konsep. Dan sifatnya itu sangat subjektif dan individual. Dan ini memang pertama kali waktu tahun 81 oleh Toll dan Giner. Ini yang diungkapkan itu. Dan itulah salah satu yang menjadi penasaran saya ketika saya mengajar di tahun ke-30. Kok seperti ini keadaannya? Jadi saya baru memahami di tahun 40 ini, saya benar-benar mendalami tentang masalah konsep image ini. Udah betul Pak, udah betul. Oh, itu ya. Ya, oke. Jadi apa bentuk dari bayangan konsep? Jadi tadi gambar-gambar dalam pikiran yang terkait konsep. Jadi ketika kita belajar sama siswa, kita akan menanyakan dulu apa itu fungsi nak. Nah, yang dijawab oleh siswa itu adalah bayangan konsepnya. Ya fungsi itu yang begini loh Bu, itu fungsi. Itu ada di kepalanya. Ya. Berarti apa? Dia memberikan gambarnya. Fungsi gambarnya. Lalu fungsi itu seperti apa sih nak? Oh yang ini loh Bu, kalau Y sama dengan X kuadrat. Itu fungsi. Itu bayangan konsepnya.
Dan itu bukan pengertian formal dari fungsi, bukan. Tapi mereka bawa adalah memang bayangan konsepnya. Kadang-kadang juga prosesnya. Ya, misalkan apa? Saya tanya mengenai himpunan itu apa sih? Itu kalau saya kumpulkan itu himpunan. Nah, dia merupakan proses. Tidak bisa menjawab himpunan adalah ini. Dan itu yang dibawa ke rumah. Dan intelektualitasnya di situ sebenarnya. Dan setiap orang bisa menjawab beda-beda. Tapi intinya pikirannya sama. Seperti tadi kalau saya katakan apa itu kursi? Ini kursi. Itu kursi. Banyak konsepnya berarti di situ. Karena dia tidak bisa juga akan menjelaskan apa itu kursi. Enggak. Ya itu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang sifat-sifatnya. Apa yang disebut dengan fungsi? Oh itu Pak. Itu fungsi itu kalau sifatnya ya. Kalau ini apa setiap elemen yang dalam domainnya itu dia dibawa secara tunggal ke kode domainnya. Oh itu apa itu kode domain? Ya pokoknya ini Pak. Pokoknya karena asalnya begini Pak. Pokoknya gitu ya. Nah itu apa dia memberikan sifatnya itu. Sifatnya, kadang-kadang sifatnya. Nah, kemudian representasi dari bayangan konsep itu berbentuk bisa definisi representasinya. Jadi ada orang langsung mengatakan definisi boleh, ya itu representasi karena ingin mewujudkan dari sesuatu. Apa itu kursi? Ya kursi itu begini. Oke, mendefinisikan. Oke. Jadi untuk merangkai kata untuk menspesifikasi atau bayangan konsepnya. Jadi dia menspesifikasi. Jadi ibarat seperti konsep. Konsep itu kan kalau Bapak kan ada di pikiran Pak ya konsepnya. Tapi kalau sudah definisi itu kan sudah di pikiran itu sudah dalam bentuk salah satu dari konsep itu ada definisi. Jadi ketika kita bicara konsep itu masih dalam pikiran. Jadi seperti ini. Kalau saya ketemu Pak Nurdin ini, di Pak Nurdin ini seperti ini, maka saya akan mengambil unsur-unsur pokok dari Pak Nurdin. Begitu nanti ini saya dengan ini Pak Salman beda toh, saya bisa membedakan bahwa ini Pak Nurdin, ini Pak Salman. Berarti di dalam pikiran saya itu ada unsur-unsur pokok dari Pak Nurdin dan unsur-unsur pokok dari Pak Salman. Sehingga saya bisa membedakan. Ketika saya tidak bisa membedakan mana yang Pak Salman, mana yang Pak Nurdin, berarti saya belum punya konsep. Jadi konsep itu sebenarnya apa sih? Unsur pokok dari suatu objek yang dipakai untuk membedakan objek yang lain. Selama kita tidak bisa membedakan, itu berarti kita belum punya konsep. Kan gitu kan? Karena di anak-anak juga sama. Apa bedanya antara persamaan linear dengan persamaan kuadrat? Nah, itu konsep. Nah, jadi unsur pokoknya itu. Tapi kalau ditanya seperti ini, apa unsur pokoknya Pak Nurdin? Nggak tahu. Ya Pak Nurdin pokoknya hidungnya mancung, loh masalah juga mancung. Nah, misalnya itu dia bisa langsung membedakan ini seperti itu. Oke? Nah itu Bapak Ibu. Ya saya agak seru supaya tidak mengantuk. Langsung. Nah ini apa sifat-sifat dari bayangan konsep? Jadi merupakan pemahaman subjektif, kita simpulkan ini merupakan pemahaman subjektif. Kontennya dapat dilihat dari representasi eksternal yang diungkapkan. Jadi apa yang diungkapkan itu representasinya apa? Karena itu adalah bayangan konsepnya dia. Bayangan konsep itu bisa salah, bisa benar. Karena apa? Subjektif masalahnya. Jadi dia menangkapnya subjektif. Mirip dengan persepsi. Persepsi kan sama ya. Jadi ketika seorang guru menulis tentang itu kan langsung ditangkap oleh panca indera kita kan mata gitu ya, sehingga kita punya persepsi. Nah itu persepsi juga bisa salah. Ya, hanya persepsi saja, tapi ini belum bayangan konsep. Nah, yang ketiga, satu konsep itu bisa mempunyai lebih dari satu bayangan konsep dalam pikirannya. Makanya ketika anak tadi menjelaskan bisa lebih dari satu. Himpunan tuh ya ini Pak, atau ini juga himpunan Pak, atau ini juga himpunan. Jadi bisa lebih satu ya cara merepresentasikan dari suatu konsep.
bayangan konsep, sorry. Bayangan dan konsep yang koheren dalam pikiran maka akan menjadi pemahaman yang formal. Nah ini tujuan kita sebagai pengajar Pak, ini adalah kita harus mengetahui dan mengecek bayangan konsep itu. Kita tingkatkan bayangan konsep anak-anak itu, dia semakin kuat sehingga menjadi semakin koheren, semakin baik, konvergen gitu ya, mengarah sesuatu yang benar gitu. Karena ada bisa saja yang keliru, yang itu akan dibawa selamanya keliru. Karena apa? Gurunya memang tidak mengecek bahwa tidak koheren ternyata. Jadi di sini akan menjadi pemahaman formal. Jadi kalau anak itu sudah koheren kuat, maka diajari dengan simbol-simbol yang formal di matematika, itu akan cepat mengerti dia. Yang jadi masalah kalau kata fungsi itu belum pernah dengar. Lah Bapak itu akan mengajarkan limit. Mau mengajarkan limit, anak-anak nggak tahu ini ada fungsi limit ini. Fungsi apa? Itu yang nggak tahu ya. Belum ada banyak konsep tentang fungsi. Apalagi limit gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebagai dasar dari penerapan atau proses berpikir berdasarkan penangkapan indera sensor. Jadi ini adalah persepsi tadi ya. Ya, sebagai dasar dari penalaran. Jadi penalaran itu adalah proses berpikir berdasarkan penangkapan indera persepsi seseorang. Jadi ini sebagai dasar. Jadi bayangan konsep itu adalah sebagai dasar dari penalaran. Kok anak mempunyai penalaran seperti itu? Saya cek bayangan konsepnya seperti apa. Oh, ternyata itu pantas kalau begitu. Murid itu mempunyai bayangan, mempunyai penalaran seperti itu. Hebat ya, seperti bayangan konsep itu. Ternyata apa dari pengalaman yang dia belajar terus menerus dia mempunyai bayangan konsep yang lebih koheren. Kemudian bayangan konsep itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan pengalaman seseorang. Oleh karena itu mengapa guru maupun dosen itu memberikan penugasan, tugas atau PR kepada murid supaya mereka pengalaman. Nah ini pengalaman. Nah inilah pengalaman yang juga jangan sampai kita sebagai dosen juga tidak memberikan penugasan, entah itu dalam bentuk proyek, entah itu dalam bentuk memang PR yang harus diselesaikan atau apa bentuknya, tetapi itu adalah untuk menambah pengalaman. Jadi ide kita untuk memberikan tugas itu adalah untuk menambah pengalaman murid. Jadi begitu. Jadi bukan karena minggu depan kita mau ujian, maka soal-soal nanti yang muncul mirip dengan soal-soal tugas ini ya, itu gitu. Tapi menambah pengalaman terus, menambah pengalaman. Nah, bayangan konsep itu lebih lama tertanam dalam pikiran seseorang daripada konsep formalnya. Kalau ibu bapak ibu lihat konsep formal dari limit itu kan sebenarnya ya epsilon delta ini bla 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 gitu ya, itu nggak nyantol itu di kepala itu pada anak-anak, nggak nyantol ya. Yang lebih lama tertanam itu apa? Yaitu kalau limit ya itu kalau X yang mendekati 2 maka X kuadrat yang mendekati 4 kan gitu ya, itu yang nyantol di kepalanya kan gitu. Formalnya itu apa namanya itu yang kamu tahu, iya itu bayangan konsep itu. Oke. Mana bu? Sudah. Ya. Ada Pak. Sini ya. Ini. Nah sekarang ini ciri-ciri siswa yang mempunyai bayangan konsep pasti sudah ada pemahaman subjektifnya. Jadi ketika anak itu ditanya, nah tadi kan kita belajar tentang masalah X, apa itu X? Tentang apa? Tentang Z atau apa itu Z? Iya bu, Z itu adalah ini. Kalau kamu nah ini. Jadi bayangan konsepnya beda-beda. Oke. Tapi itu mulai guru jangan berdebat bagus benar. Tapi kalau salah di konflik, biasanya kalau untuk memperbaiki konsep image yang keliru itu gurunya melakukan konflik kognitif. Ya, di konflik. Nah, setelah di konflik kognitif, dia baru bisa menerima. Kalau misalnya siswa tadi mengatakan begini, ya X itu adalah ini Pak. Kalau gitu Bapak punya ini bagaimana? Oh iya ya Pak, nggak bisa Pak. Ya begini ya Pak ya. Di konflik kan itu namanya Pak. Di konflik.
Nah itu, jadi caranya bukan langsung dibenarkan langsung, enggak, bukan begitu, harusnya begini, bukan. Cara membenarkan konsep image itu adalah dengan di konflik kognitif. Anak itu akan langsung merubah, ya, jadi adaptasinya itu langsung kena gitu, adaptasinya itu, jadi seperti itu. Nah ini, jadi dapat mempresentasikan secara eksternal, ya. Jadi sudah bisa dalam bentuk bisa mengucapkan, menuliskan, menggambarkan, mencontohkan terhadap konsep itu. Itu salah satu ciri anak-anak sudah mempunyai bahasa bayang konsep. Jadi tidak harus dicek. Tadi Bapak kita sudah belajar tentang limit itu adalah epsilon delta ini gitu ya. Jadi apa nak limit itu? Wah Pak, epsilon untuk setiap epsilon terdapat delta ini. Bukan itu tujuannya guru. Bukan. Tapi sudah tertanam belum di situ bayang konsepnya. Bayang konsep yang benar sudah tertanam belum? Itu adalah nanti soal yang kita punya penugasan nanti. Jadi penugasannya seperti tadi harus formal penugasan itu. Kemudian yang ketiga, mampu merevisi pemahaman konsep berdasarkan pengalamannya. Nah ini tadi. Jadi bayangan konsep itu meningkat, itu mempunyai tempat dia bisa memperbaiki pemahaman konsepnya. Yang tadinya pemahaman konsepnya seperti ini ternyata dia sudah diperbaiki. Bayangan konsep itu dikatakan bahwa siswa itu tampak makin berkembang pemahamannya dan makin koheren dan pikirannya sesuai berkembangnya pengalamannya. Jadi kalau siswa itu punya bayangan konsep dan makin berkembang pemahamannya, maka makin koheren, maka dia semakin tinggi pengalamannya. Dan tugas guru adalah apa? Selalu hari demi hari menambah pengalaman murid. Dan itu memang tugas kita. Karena tanpa pengalaman murid itu, maka sulit sekali murid itu akan menyelesaikan masalahnya, apalagi melakukan pemecahan masalah. Ya, menyelesaikan masalah itu susah, apalagi pemecahan masalah. Kemudian yang kelima, pemahamannya lama tertanam dalam pikirannya. Jadi bayangan konsep itu lebih lama. Kadang-kadang malah seumur hidup masih ingat, ya, seperti walaupun saya sudah lupa, tapi ada sesuatu pengetahuan yang saya masih ingat kata kuncinya. Tapi kalau yang sebenarnya saya nggak tahu, tapi kata kuncinya saya tahu ini. Nah seperti itu tertanam itu. Paling tidak kalau saya ditanya apa itu rumus Newton, apa itu Newton, rumus Newton, itu ya yang itu ya ada kaitannya antara massa dengan percepatan itu ya. Nah, kalau begitu kan masih ada ingat gitu. Nah ini pasti dia mempunyai penalaran. Ciri-ciri anak yang punya nalar, maka tingkat ininya bayangan konsepnya itu sudah mulai baik, mulai tinggi ya, dia mulai baik, mulai tinggi. Jadi dia punya nalar. Kemudian yang ketujuh mempunyai kemampuan konsep formal karena bayangan konsep sudah sangat koheren dalam pikiran. Nah, inilah keunggulannya ketika anak-anak mengapa anak-anak itu hebat di kelas, itu karena dia bayangan konsepnya sudah koheren. Berbeda dengan temannya yang lain. Sebetulnya teman jawab, tapi hanya asal-asalan. Tapi sebetulnya ada di situ bayangan konsepnya, kebenarannya. Hanya karena kita itu menilai kan formalnya. Kalau kita formal kan nggak benar, harus formal. Nah ini. Itu jadi persoalan. Jadi kalau dia bayangan konsepnya itu sudah makin koheren, maka dia akan bisa menjadi lebih formal. Sudah ganti. Ya. Apa fungsi bayangan konsep? Jadi fungsinya adalah sebagai pemahaman subjektif terhadap konsep tertentu. Inilah harus ada bagi guru yang mempunyai total service terhadap murid bahwa dia sudah mempunyai pemahaman subjektif belum. Kemudian yang kedua, sebagai pemahaman sederhana dari suatu konsep formal yang dipelajarinya. Jadi konsep formalnya itu mungkin agak rumit, gitu. Tetapi sebenarnya secara sederhana dia sudah tahu apa itu gerak. Nah, kalau konsep formalnya gerak kan tidak, misalkan ada himpunan 3 kosong.
Kemudian dibuat ini pasangan-pasangan atau himpunan ini himpunan titik. Jadi ini adalah sisi dan sebagainya. Nah, itu adalah formalnya. Padahal bayang konsepnya grafnya gini. Oh ini Pak Bro, yang gini tuh graf ini bisa bayang konsep. Nah berarti itu dari apa tuh? Oh ada titik, ada apa lagi? Oh ada garis. Itu adalah bayang konsep. Jadi mereka itu dengan bayang konsepnya, mereka itu sudah bisa akhirnya membuat definisi. Oh grafnya begini apa aja definisinya? Betul. Seperti itu ya. Jadi kita seperti itu. Jadi sebagai dasar untuk memiliki konsep formalnya, oke. Yang keempat, mengetahui adanya miskonsepsi atau konflik kognitif pada konsepnya. Ini untuk mengecek memang. Jadi kalau seseorang siswa itu dia tidak memiliki bayangan konsep, maka biasanya dia akan terhindar dari miskonsepsinya. Kemudian dia juga akan melakukan konflik kognitif. Kalau terjadi sesuatu, oh enggak begitu. Yang saya tahu, yang namanya fungsi itu begini. Nah, begitu. Pasti begitu. Tapi mereka yang tidak punya konsep ini tidak akan bisa apa itu fungsi. Fungsi itu yang begini. Oh, enggak. Nah, enggak bisa melakukan konflik. Biasanya begitu. Oke. Tunggu, Pak. Nah. Dia Oke, itu aja ya. Oke. Nah, apa yang harus ditanamkan dalam proses pembelajaran matematika? Ini adalah ini yang ngomong bukan saya, yang bisa sampaikan adalah menanamkan bayangan konsep yang koheren dalam pikirannya sebagai dasar merepresentasikan dan memahami konsep formalnya. Ya ini. Jadi ketika guru itu lebih mementingkan selalu menginikan formalnya, tapi tidak dilihat bayangan konsepnya sudah bisa tertanam nggak dia itu, nggak akan bisa berhasil. Kita itu akan mendapatkan feedback dari siswa kalau bayangan konsepnya belum ada. Tidak bisa kita akan menuntut kemampuan formal. Nah ini. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana bayangan konsep itu dapat ditingkatkan? Nah, bayangan konsep itu akan meningkat seiring dengan pengalamannya. Kemudian bayangan konsep juga dapat berkembang menuju ke konsep formal juga ya. Jadi sedikit demi sedikit itu dia akan ini ya tergantung dari pengalamannya dia akan meningkat. Kemampuan matematika adalah kemampuan pada konsep formalnya bukan pada bayangan konsepnya. Nah jadi inilah karena matematika itu kemampuan matematika itu adalah yang dituntut adalah kemampuan pada formalnya ini. Karena formalnya ini yang diawali dari aksioma, kemudian definisi, kemudian ada teorema, ada akibat kan gitu ya. Itu formalnya. Memang matematika harus formal. Tapi masalahnya yang ditangkap oleh siswa itu adalah selalu bayangan konsepnya. Yang berikutnya ini ada terkait ini. Nah sekarang bagaimana strategi meningkatkan kualitas bayangan konsep? Biasanya tadi sudah saya jelaskan adalah dilakukan konflik kognitif. Jadi ketika anak sudah punya bayangan konsep, gurunya itu pintar melakukan konflik kognitif supaya anak itu terkejut dan dia bisa meningkat. Oh jadi begini ya Bu ya? Iya. Kamu kalau sudah punya gini nanti akan begini. Terus kalau punya ini akan begitu. Oh begitu juga ya. Itu akan meningkat berarti. Jadi pada waktu sama ketika kita menjelaskan tentang limit waktu formal di TPD misalkan mahasiswa tingkat pertama bersama itu. Kalau disuruh epsilonnya harus skala delta supaya memenuhi ini. X minus A kurang dari delta, maka Fx minus L kurang dari epsilon. Itu nggak tahu, tapi coba epsilonnya kalau sama dengan 1/2, berapa deltanya, dia tahu. Itu ya. Bisa dicari deltanya, kalau epsilon setengah. Ternyata dia bisa. Jadi, di sini adalah kita lakukan konflik kognitifnya. Ya, kamu setengah bisa. Sekarang kalau sebarang gimana? Oh iya, benar, bisa. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang kedua diberikan pemecahan masalah. Jadi di sini pemecahan masalah itu kita tahu pemecahan masalah itu adalah suatu masalah yang tidak bisa langsung diketahui solusinya, tapi dia harus menggunakan suatu strategi khusus tertentu. Ya, jadi biasanya itu kita pemecahan masalah. Kalau ya tidak semua masalah atau soal itu adalah pemecahan masalah sih. Nah ini biasanya itu akan meningkatkan sekali ini. Ya, meningkatkan sekali.
Nah, misalnya lah, yang ketiga dilakukan transgresi konsep atau lompatan konsep. Nah, ini konsep transgresi ini itu baru konsep tahun 2021 kemarin yang ditemukan secara namanya itu, dan ternyata sekarang di Eropa juga mulai pembelajaran dengan konsep yang transgresi ini. Transgresi jadi menggunakan lompatan gitu ya. Nah, ini memang sangat ini saya baca itu memang bagus sih konsepnya, tapi nggak tahu di Indonesia nanti apakah bisa tuh kurikulum dengan menggunakan konsep transgresi ini. Nah, ini yang berikutnya itu sekarang yang terkait dengan ini masih ini mekanisme dari contohnya ini. Jadi ketika guru matematika itu menjelaskan tentang konsep matematika apa, ini ada siswa. Konsep formal, guru memberikan konsep formal. Itu biasa kan, konsep formal harus X tambah Y gitu ya, formal itu ya. Gitu kan, X tambah Y formal. Maka yang ditangkap oleh siswa adalah bayangan konsep matematikanya, bukan formalnya. Karena ternyata pertama itu otak akan susah. Otak itu susah banget untuk menerima simbol-simbol formal, itu sulit banget. Apalagi simbolnya susah dibaca. Kadang-kadang anak juga masih nanya, apa itu X, Pak? Apa bedanya dengan A? Boleh nggak itu kalau saya ambil diganti dengan C? Itu masih terjadi konflik gitu. Nah, itu yang ditangkap muridnya adalah banyak konsepnya. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau mengajar formal kok murid-murid kok kayaknya menjawabnya itu asal-asal saja, itu jangan gimana ya, itu banyak konsepnya dia kan, apresiasi itu, ya, apresiasi benar, karena dia tidak bisa mengucapkan secara formal itu. Kemudian dari konsep formal, maka guru itu akan membuat definisi konsep formal. Apa definisinya ini. Ya kan? Guna adalah ini. Nah, ditangkap sama siswanya, itu adalah bayangan definisi konsepnya. Bayangan kalau, nah sekarang anak saya tanya, apakah kalau gitu definisinya? Ini Bu, ini garisku adalah ini. Kok beda ya dalam hatinya? Kok beda ya? Nah itu adalah bayangan konsepnya. Padahal saya itu mengucapkannya lengkap loh, tapi anak itu ternyata kok beda gitu ya. Nah itu mungkin sama benarnya, cuma kalimatnya beda. Nah kemudian dari definisi formal, guru itu membuat interpretasi dengan menggambar kan ya, menggambar di papan itu gambarnya begini supaya lebih jelas, karena matematika tanpa visualisasi itu juga kadang-kadang susah ditangkap, maka guru juga harus mampu memberikan visualisasi. Kalau kita mengajarkan berat untuk bulas berat, kalau nggak pakai gambar gimana ya dia? Nggak bisa ya, harus ada gambarnya kan berat itu ya. Nah seperti itu. Itu visualisasi. Digambar di dalam papan, tapi anak lagi-lagi menangkap gambarnya itu adalah bayangannya, interpretasinya. Disuruh menggambar, ternyata ada yang beda-beda lagi. Gambarnya beda lagi si anak ini. Padahal kemarin saya ajarkan nggak kayak gini, tapi kok ini beda. Nah, itu visualisasi itu. Interpretasi formalnya ditangkap siswa dalam bentuk bayangan interpretasi matematika. Interpretasinya. Nah ini. Kemudian dari interpretasi formal, maka baru ada solusi formal problem matematikanya, solusi formalnya. Tapi siswa itu sudah ada pemikirannya, yaitu bayangan solusi problem matematika sudah ada. Jadi bayangan solusinya, bayangan di solusi problem matematika itu ada. Gitu. Jadi di sini itulah mengapa ada murid yang gagal di kelas. Itu karena apa? Soalan di bayangan konsepnya. Bukan masalah formalnya yang sulit itu enggak, tidak. Tetapi di bayangan konsepnya itu tadi. Nah, sekarang kita mau belajar, nanti kita hubungkan dengan konsep image.
Kita tahu semua kan, kita sekarang masuk dalam era Merdeka Belajar ya di saat ini. Merdeka Belajar kita tahu semuanya, yaitu konsep belajar yang bisa melayani semua anggota siswa untuk berkembang secara optimal di dalam pendidikannya. Jadi karena kita ini kan kita itu kan mengajar itu kan fase inklusi ya Pak ya, inklusif lah ya. Jadi anak yang mempunyai kemampuan bidang matematika disatukan dengan anak yang matematikanya itu nggak mampu sebenarnya. Dan dia harus menempuh materi belajar yang sama. Ini kan suatu ketidakadilan ya. Itu menurut kemarin ya. Nah makanya lahirlah Merdeka Belajar. Sehingga murid yang punya hambatan tadi itu juga bisa menikmati semampunya menikmatinya. Tidak dipaksakan. Nah kita ini kan secara inklusi, jadi yang mampunya matematika hanya seperempat disatukan dengan anak yang mampunya 100% dengan materi yang sama. Diujinya pun juga ujian yang sama. Padahal kemampuannya itu adalah beda dengan ini. Ibaratnya ini anak bisa yang satu ini mengangkat beras 100 kg itu bisa, yang ini cuma 25 kg. Tapi disuruh semuanya sampai 100 kg dia harus. Akhirnya banyak yang gagal di situ. Nah inilah konsep Merdeka Belajar oleh Pak Menteri ini ya, yang moga-moga aja bertahan ya, tahu sepatah yang bertahan 2 bulan lagi ya. Orang sudah pesimis sudah bertahan 2 bulan lagi kayaknya. Ya, tapi waduh, ini masih ada yang menarik tadi. Itu ada gambar-gambar saja kemudian tadi. Coba ada gambar-gambarnya tadi itu. Ya, oke. Nah ini sekarang landasan pengetahuan guru matematika ini ya. Ini kita perlu. Jadi guru matematika itu mempunyai 3 landasan, 3 kaki. Nah, yang pertama adalah penguasaan materi belajar. Penguasaan itu apa? Yaitu ada 2 bagian. Pertama adalah pengetahuan matematika dan pengetahuan tentang matematika. Ini berbeda. Pengetahuan matematika itu adalah pengetahuan tentang natural matematika, alamiah matematika itu sendiri. Seperti apa? Matematika itu terdiri dari objek apa sih yang harus dipelajari. Itu adalah alamiahnya. Oh ada yang namanya fakta. Oh ada yang namanya apa lagi? Konsep. Oh apa lagi? Yang Bapak guru lagi itu yang menguasai. Prinsip. Oh apa lagi? Operasinya apa? Nah, itu adalah pengetahuan matematika. Pada waktu kita mengejar matematika, tidak bisa kita mengajar kok langsung loncat prinsip. Fakta dulu dong. Iya kan? Lah kadang-kadang anak mengalami kegagalan, itu tiba-tiba langsung ke konsep. Lah fakta itu ditinggalkan. Akhirnya apa? Fakta tentunya nggak tahu. Itu adalah pengetahuan matematika. Mestinya harus dari fakta dulu mengajarkan. Ini fakta. Fakta itu apa sih Pak? Bapak Ibu sudah tahu, Ibu sudah tahu semua lah ya. Gitu. Fakta, ya nggak tahu. Fakta itu adalah konvensi simbol-simbolnya. Itu. Jadi ya jangan saya kira Bapak Ibu guru sudah memahami semacam itu ya. Mungkin waktu di PPG-nya kan sudah di sana, kalau di PPG kan suka gitu ya. Itu objek-objek matematika itu kan ada 4 ya, objek langsungnya. Karena ada objek yang tidak langsung juga kan di matematika itu. Nah biasanya para guru-guru yang bijak itu bisa saja menerangkan itu dari namanya dulu gitu ya. Nah sekarang pengetahuan struktur ini ada pengetahuan tentang matematika. Oke. Tentang matematika itu adalah pengetahuan tentang matematika itu apa yang materi ajar yang benar-benar mau diajarkan. Itu namanya tentang knowledge tentang matematika. Jadi pengetahuan tentang matematika. Jadi beda. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarkan apa fungsi, wah itu menguasai fungsi. Tapi matematika strukturnya bagaimana? Terus story-nya bagaimana dalam fungsi itu? Kisahnya fungsi itu bagaimana? Nah itu harus punya kita ini. Tidak langsung fungsi adalah ini. Tapi kita tahu bahwa filosofinya kok dulu bisa layak fungsi itu kenapa? Itu adalah di matematika. Jadi knowledge of mathematics dan beda dengan knowledge about mathematics. Itu beda lagi.
Kalau yang knowledge matematika itu adalah yang tadi ya, mengenai masalah story-nya, mengenai masalah bahwa itu terus struktur matematika itu begini begitu gitu. Kemudian penguasaan materi itu mengetahui struktur ajar, isi materi ajar juga dikuasai. Kemudian pengetahuan struktur sintaktik. Nah, sintaktik itu penting karena apa? Alur kata-kata bahasa matematika itu harus dikuasai. Kuantumnya itu setiap natural terdapat, jangan terbalik gitu ya, gitu. Seperti itu. Nah, pengetahuan guru yang kedua adalah pedagogical content knowledge. Ini untuk orang matematika ini penting sekali, yaitu yang memahami strategi instruksionalnya. Seperti tadi, matematika itu adalah berbeda dengan guru lain. Dia harus bisa menanamkan bayangan konsepnya. Yang ditanamkan kepada murid adalah bayangan konsepnya. Di situ dalam mengajar itu. Kemudian yang kedua, nah ini memang kita harus punya latar pendidikan, pedagogi ya kalau kita mengajar. Kalau tidak ada ya berbahaya juga. Nah ini. Yang berikutnya, yang berikutnya ada gambar lagi. Nah ini. Jadi konsep matematika itu konsep image-nya bisa macam-macam. Konsep image. Jadi waktu kita mengajar untuk belajar bersama anak-anak kita, konsep matematika, maka akan lahir beberapa konsep image dari konsep matematika ini. Bisa dalam bentuk simbol matematika. Soal apa itu limit? Fungsi. Oh itu Pak, limit yang limit menuju ini fx gitu. Itu berarti dia hanya tahu simbolnya. Bisa juga mungkin dalam bentuk definisinya. Definisi sesuai dengan dia yang dia ucapkan seperti apa. Kemudian dia kasih contoh, oh limit itu apa sih? Ya ini Pak, kalau limit ini maka sama dengan ini. Oke, itu contoh. Bisa dalam bentuk gambar. Jadi kalau suatu himpunan, ya apa itu himpunan? Nah, begini aja Pak, ini. Nah ini himpunan, gambar saja. Dia tidak bisa menjelaskan secara formal kan enggak, tapi dia sudah ada itu konsep image-nya. Bisa dalam bentuk sifatnya. Ada yang menyebutkan sifatnya juga. Ada yang terhubung dengan konsep lain. Oh iya Pak, yang ada hubungannya dengan itu atau yang dengan itu dengan apa tuh integral itu. Nah misalkan tuh. Tapi asal dan terjadi seperti itu. Udah atau prosesnya. Bisa juga prosesnya. Atau kadang-kadang bahasanya. Nah ini yang kadang-kadang membahasakan. Dia mengucapkan sesuatu yang sebetulnya di pikirannya ingin ke sana, tapi mengucapkannya masih tertatih-tatih. Nah itu, jadi itu adalah dalam konsep. Jadi intinya ini masih ada, tapi yang paling penting sampai di sini saja. Sebelum mungkin akan ditutup, oke, silakan saya kembalikan kepada Pak Adit.